Bayangkan kalian jadi cowok ganteng ini, baru ke sekolah buat cari anjingnya. Tapi semua cewek langsung heboh. Mereka nggak tahan lihat betapa imutnya dia. Bahkan si primadona sekolah langsung maju buat minta akun Instagram atau nomor teleponnya. Apapun yang mau dia kasih lah. Tapi cowok kita ini beneran nggak tahu apa itu Instagram dan bilang dia nggak punya. Baru pertama kali ditolak, si primadona langsung emosi dan mikir kalau cowok ini cuma lagi jual mahal aja. Padahal cowok kita beneran gak peduli. Dia langsung gendong anjingnya dan mau pergi. Tapi saat itulah masalah datang. Jagoan bully di sekolah melihatnya dikelilingi para cewek dan langsung emosi. Kenapa bocah asing ini tiba-tiba jadi pusat perhatian? Akhirnya, si bully mengambil bola sepak dan menendangnya sekuat tenaga. Bola itu langsung melesat tepat ke arah wajah cowok kita. Hebatnya, dia menerima hantaman itu tanpa menghindar. Mengabaikan hidungnya yang berdarah, dia cuma marah karena satu hal saja. Si bully hampir mencelakai anjingnya dan harus minta maaf. Tapi si bully malah tertawa lebar mendengar ucapan itu. Dia mengajak cowok kita bicara di tempat sepi yang jauh dari para cewek. Begitu mereka berbelok di sudut gang, si bully dengan liciknya menendang punggungnya. Di sana satu geng bully sudah menunggu, siap menyambutnya dengan pukulan mereka. Tapi sebelum itu, si ketua bully memberi peringatan keras agar dia jangan pernah berani mendekati sang primadona sekolah lagi. Namun cowok kita berbalik pergi begitu saja, mengabaikan mereka sepenuhnya. Beberapa anak buah si bully langsung menghadang jalannya dan melakukan kesalahan fatal dengan menakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba merebut anjing itu, tapi langsung pingsan kena satu bogem mentah. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya? Sisa anak buahnya terkejut, lalu malah mengambil keputusan paling bodoh dengan menyerang bersamaan. Mereka tidak tahu kalau cowok kita punya jantung keabadian. Dia jauh lebih kuat dan cepat dibanding mereka semua. Tidak heran kalau beberapa gerakan saja sudah cukup membuat mereka terpental. Si ketua bully bahkan hampir mengompol karena ketakutan. Dia terpojok di dekat pagar. Cowok kita bersiap melayangkan pukulan maut, tapi berhenti tepat di detik terakhir. Pukulannya malah menghantam tembok di atas kepalanya hingga retak parah. Semua bocah bully langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Tapi kenapa cowok ini bisa sekuat itu? Dan kenapa dia sangat menyayangi anjingnya? Mirip kisah John Wick, semuanya dimulai di masa lalu. Saat sekelompok preman jalanan mengeroyoknya dan mencoba melumpuhkannya, dia malah menerobos ke arah gardu listrik tegangan tinggi. Dia nekat mencabut kabel-kabel yang tertanam kuat di sana. Aliran listrik raksasa yang mengalir di kabel tersebut langsung menyengatnya. Dia tewas tersetrum seketika bersama dengan para preman yang saat itu sedang menahannya agar tidak kabur. Sengatan listrik itu menghanguskan mereka bertiga, tapi hanya cowok kita yang berhasil selamat dan bangun keesokan harinya. Meskipun ledakan itu telah mengoyak seluruh daging dari tubuhnya, dia tetap berhasil hidup kembali. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Nah, disinilah rahasianya terungkap. Di dunia unik ini, ada segelintir manusia terpilih yang terlahir dengan jantung sangat spesial. Ini adalah mutasi langka yang hanya dianugerahkan kepada beberapa orang saja. Jantung mutan ini memberikan kekuatan luar biasa. Penggunanya bisa memakai kemampuan aneh yang benar-benar di luar akal sehat manusia biasa. Mereka yang memilikinya pun dijuluki mutan jantung. Bagi sebagian orang, jantung mutasi ini dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Namun bagi cowok kita, berkat itu justru berubah menjadi kutukan besar setelah dia mendapatkan kekuatan jantung kebangkitan. Setiap kali dia mati, jantungnya akan menghidupkannya kembali dan secara perlahan mulai memulihkan seluruh fungsi tubuhnya. Selama 10 tahun penuh dia dikurung di dalam laboratorium rahasia dan dijadikan bahan eksperimen yang sangat kejam. Mereka memaksanya meminum berbagai racun mematikan dan memotong anggota tubuhnya. Tapi seberapa parah pun siksaan yang diterimanya, jantung uniknya selalu memaksanya hidup kembali. Hingga suatu hari dia akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Namun, siksaan selama 10 tahun telah merusak fisiknya. Dia kini berkeliaran di dunia luar layaknya mayat hidup berjalan. Karena penampilannya itu, dia terpaksa tinggal di tempat pembuangan sampah demi mencari makanan sisa untuk memulihkan tenaganya.
Dia menemukan sepotong roti busuk yang tampaknya masih layak makan, lalu mulai melahapnya dengan lahap. Walau luarnya terlihat menyeramkan, dia sebenarnya berhati sangat mulia. Saat melihat seekor anak anjing kelaparan meminta makan, dia memilih membagi rotinya alih-alih menghabiskannya sendiri. Berkat kebaikan itu, dia langsung didekati oleh banyak anjing jalanan lainnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara keributan tak jauh dari sana. Setelah mengintip dari kejauhan, dia melihat sekelompok preman. Para bajingan itu sedang mengganggu seorang siswi SMA. Gerombolan mesum ini jelas berniat buruk dan mencoba menyudutkannya. Gadis malang itu mencoba memohon sambil menangis, menjelaskan kalau dia masih di bawah umur. Tapi para preman itu tidak peduli. Tenang saja, kalian dan saya pasti sepakat kalau para bajingan tidak tahu diri seperti mereka layak mendapat pelajaran yang sangat berharga. Tapi kalian mungkin penasaran, apa yang dilakukan seorang siswi sekolah di tempat sepi begini? Ternyata, dia cuma membawa makanan untuk anjing liar. Petunjuk itu membuat cowok kita sadar kalau dia cuma ingin memberi makan anjing. Sebelum keadaan bertambah buruk, dia langsung bertindak. Nah, kalian harus lihat aksi gokil karakter utama kita ini pas dia mutusin buat ikut campur menghalangi para berandalan. Dia nyuruh mereka pergi, tapi ya jelas saja, para preman ini mana sudi takut sama gelandangan kumuh begini. Mereka bahkan berani merangkul pundak cowok kita ini sambil mengejeknya habis-habisan. Tapi jujur saja, tindakan itu bodoh banget. Kesalahan besar. Detik berikutnya, mereka bakal menyaksikan hal paling mengerikan yang gak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Sosok mayat hidup botak tanpa kulit yang menatap tajam ke arah mereka. Salah satu preman langsung menjerit ketakutan. Wajahnya mandi keringat dingin. Karakter utama kita langsung ambil kuda-kuda bertarung sambil mengayunkan tangannya yang tinggal tulang. Dia mengancam para preman itu agar cepat pergi. Kaki gemetar. Bajingan baju itu langsung lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Gadis yang diselamatkan malah makin ketakutan setengah mati melihat penampakan mengerikan dari pahlawan penyelamat tak berdaging ini. Rasa takutnya memuncak saat monster tulang ini melompat ke arahnya. Tapi ternyata dia cuma melesat melewatinya. Begitu saja. Faktanya, si cowok cuma mengincar makanan anjing yang tadi jatuh ke tanah. Dia langsung melahapnya demi bisa bertahan hidup. Dia benar-benar kelaparan. Gak cuma sekadar makan, dia menyantapnya dengan sangat lahap. Tapi, dia tetap ingat sopan santun. Dia minta maaf karena bikin kaget dan bertanya dengan sopan apa dia boleh mengambil makanan anjing itu. Bisa tebak kelanjutannya? Pas dengar tulang berjalan ini ngomong, si cewek langsung lari kencang kayak peluru karena ketakutan. Sebenarnya, ini sudah dia duga, malah menguntungkan buatnya. Sekarang dia nggak perlu izin siapa-siapa lagi untuk menghabiskan makanannya. Tapi mengejutkannya, gadis ini ternyata jauh lebih berani daripada komplotan preman tadi. Dia nggak benar-benar kabur begitu saja. Dia diam-diam mengintip dari kejauhan sambil memperhatikan cara makannya. Sambil mengamati situasi, dia mulai menganalisis keanehan itu. Menurutnya, secara ilmiah mustahil ada manusia yang masih bernapas dengan kondisi tubuh sehancur itu. Sangat gak masuk akal. Jadi gampang ditebak kalau dia adalah mutan jantung. Gadis itu sudah tahu kalau mutan tipe ini punya kemampuan aneh. Sadar kalau dia baru saja diselamatkan, gadis itu merasa berutang budi. Dan perlahan berjalan mendekatinya kembali dengan hati-hati. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan sandwich Subway miliknya karena mengira cowok malang ini sedang kelaparan setengah mati. Tentu saja, si cowok kebingungan setengah mati. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Saat dia menjulurkan tangannya yang kurus, si gadis meminta maaf karena sempat lari ketakutan melihat penampilannya. Tapi ya wajar saja, siapapun pasti bakal merinding. Menatap makanan pemberian itu, si cowok sadar kalau ini pertama kalinya ada orang lain yang memberikan makanan kepadanya. Dia sangat gembira dan langsung melahapnya. Dia belum pernah makan Subway, karena biasanya cuma melihat bungkusnya di tempat sampah. Kalian bayangkan saja, gigitan pertama sandwich itu langsung bikin dia serasa melayang ke langit ketujuh karena keenakan. Dia nggak percaya ada makanan senikmat ini di dunia. Sudah lama sekali dia nggak merasakan bahan segar seperti ini. Gadis ini nggak cuma cantik luar biasa dari luar, tapi hatinya juga sangat baik. Ketegangannya akhirnya mereda dan dia mulai tenang. Dengan berani dia menanyakan nama cowok itu, si cowok memperkenalkan diri sebagai Gio. Dia menyapa hangat dan menyebut namanya Song Hee.
Melanjutkan obrolan, Song Hee bertanya kenapa Gio sampai hidup menggelandang di tempat terbuka. Gio menceritakan rahasia kelam hidupnya. Dia sedang diburu oleh orang-orang jahat yang ingin menjadikannya kelinci percobaan. Ada sebuah laboratorium rahasia yang kejam di luar sana. Mereka menangkap para mutan jantung untuk eksperimen gila. Makanya Gio lebih memilih tinggal di tempat sampah yang kotor ini. Hiji tampak sangat tegang setelah mendengar kenyataan pahit itu. Selama ini dia cuma mendengar rumornya di berita televisi saja. Dia nggak menyangka itu nyata. Gio menegaskan kalau semua perkataannya benar. Dia sendiri sudah terkurung di sana selama 10 tahun. Mengalami siksaan kejam dan berbagai eksperimen mengerikan. Mereka bahkan memaksa Gio meminum racun atau menyuntikkannya langsung ke pembuluh darah. Membayangkan penderitaan bocah malang ini selama 10 tahun membuat Hiai merasa sangat sedih dan mual di perutnya. Karena Gio memiliki kekuatan jantung kebangkitan. Sekejam apapun siksaan mereka, tubuhnya selalu beregenerasi dan menolak untuk mati. Tapi efek dari eksperimen tiada henti itu membuat wujudnya secara permanen terlihat mengerikan seperti mayat hidup. Merasa sangat iba dengan nasib malangnya, gadis itu memutuskan untuk membawa Gio bersamanya pergi dari sana. Dia langsung menggandeng tangannya dan menariknya, tapi sial, lengan tangan Gio malah copot seluruhnya dari badannya. Melihat potongan tangan di genggamannya, Hiji panik ketakutan setengah mati, mengira dia baru saja mematahkan tangan cowok itu. Dengan santai Gio mengambil tangannya lalu memasangnya kembali seperti mainan Lego, menenangkan kalau ini bukan salah gadis itu. Bagian tubuhnya memang sering copot sendiri. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat memakai jaket hoodie longgar untuk menutupi tubuh kurusnya. Hiji membawakannya pakaian bersih yang baru, karena baju lamanya yang sobek-sobek bikin dia kelihatan seperti gelandangan. Dia bilang kalau pakaian itu biasa saja dan murah. Tapi bagi Gio yang selama ini cuma tahu rasa sakit, kain lembut di kulit zombinya ini terasa luar biasa. Dan kita bakal cari tahu kelanjutannya di video berikutnya. Sobat, yuk kita lihat momen manis ini. Setelah urusan baju beres, dia langsung ngeluarin alat make up-nya dan mulai mendandani si kepala tengkorak ini. Melihat wajah barunya, dia jujur kelihatan lumayan tampan. Boleh juga lah. Tapi Hiji minta maaf kalau hasilnya aneh, karena dia belum pernah dandanin tengkorak sebelumnya. Tapi si cowok malah merasa sangat puas, malahan dia beneran berterima kasih atas semua kebaikan gadis itu kepadanya. Tiba-tiba alarm HP-nya bunyi, bikin dia tersadar kalau sudah telat masuk sekolah. Dengan tergesa-gesa, dia berpamitan lalu langsung berlari ke arah berlawanan. Sebelum pergi dia meminta cowok itu untuk menjaga anjing-anjingnya sementara waktu. Nah, kelihatannya si Gio ini mulai jatuh cinta. Karena dia dipercaya untuk menjaga semua anjing itu, dia sangat berharap dia bakal datang lagi besok. Maklum, cowok kita ini belum pernah merasakan kebaikan tulus yang layak dia dapatkan. Dulu, para ilmuwan kejam itu cuma menganggap dirinya sebagai kelinci percobaan belaka. Bahkan setelah kabur, semua orang yang dia temui langsung ketakutan dan lari menjauh. Tapi Hiji berbeda. Bukannya kabur, kalian bisa lihat sendiri bagaimana hanya dia satu-satunya orang yang memperlakukan si cowok dengan ketulusan. Asli, dia juga berterima kasih pada anak anjing yang membuatnya bertahan di sana sampai bisa bertemu dengannya. Jadi, dia memutuskan menjadikan anak anjing itu temannya secara resmi dan mulai memikirkan nama yang cocok. Akhirnya, dia memilih nama kentang untuk si Guguk. Setelah selesai, dia kembali melamunkan kenangan manis bersama Hiji. Rasa lezat dari roti Subway kemarin masih terasa di mulutnya, dan nyamannya baju baru terus membuat pikirannya melayang ke dia. Bagi dirinya, gadis itu bagaikan malaikat yang turun langsung ke hidupnya. Dia sangat bersemangat sampai rasanya tersiksa menanti. Hari esok tiba. Namun, semua khayalan indahnya langsung buyar seketika begitu dia tersadar akan kenyataan. Saat melihat pantulan wajahnya di genangan air, dia tersadar kalau dirinya sudah berharap terlalu banyak saat ini. Dia merasa tidak pantas. Dan parahnya, dia tidak ingin menyeret Hiji ke dalam bahaya. Pikiran berat itu terus menghantui kepalanya. Akhirnya, dia pergi meninggalkan tempat sampah itu untuk mencari tempat layak bagi monster sepertinya. Dia berjalan sepanjang malam hingga fajar mulai menyingsing. Gio berakhir pingsan di bawah sebuah jembatan.
Tiba-tiba seekor tikus berusaha menggigit tulangnya dan membuat dia terbangun. Setelah sadar bahwa dia pingsan semalam, dia mulai merogoh kantong bajunya lalu mengeluarkan segenggam makanan anjing sisa kemarin. Roti Subway lezat itu memang sudah habis, tapi kalian pasti tidak menyangka kalau dia bakal mengunyah biskuit anjing itu sambil membayangkan roti Subway. Saat dia meyakinkan dirinya sedang memakan roti premium, anehnya makanan anjing itu terasa mirip dengannya. Secara tiba-tiba si kentang muncul dan langsung merampas semua makanan itu dari tangannya, membuat dia melongo sedih. Lalu dia tersadar akan sesuatu. Bukankah dia meninggalkan kentang dan kawanannya kemarin? Lalu, kenapa anjing itu ada di sini? Saat dia mendongak, semuanya jadi jelas. Bukan cuma kentang, tapi seluruh kawanan anjing bersama Hiji, sang dewi penolong, datang ke sana mencarinya. Tidak lama kemudian, semua anjing mendapatkan camilan lezat. Sambil meluapkan rasa kesalnya, rupanya Hiji sudah seharian penuh berlarian ke sana kemari mencarinya. Cowok itu mengingatkannya soal bahaya jika mereka terus bersama. Tapi Hiji sama sekali tidak peduli hal itu. Dia cuma senang akhirnya bisa menemukannya, dan kentang juga sangat gembira bisa bertemu lagi. Gadis itu membawa banyak camilan berbeda untuk dicoba dan menyuruhnya makan. Merasa roti Subway kemarin kurang kenyang, dia membawa banyak sekali makanan kali ini. Dia memulainya dengan memberikan biskuit dan susu hangat. Setelah mencelupkan biskuit ke dalam susu, dia menyodorkan wadahnya. Seperti dugaan, ini pertama kalinya cowok kita melihat makanan mewah seperti itu. Yang jelas, kelihatannya sangat luar biasa enak. Tanpa ragu lagi, dia langsung melahapnya. Sensasi luar biasa. Langsung menguasai tubuhnya, hingga air mata kebahagiaan tanpa sadar mengalir membasahi wajah tengkoraknya. Seolah kenikmatan itu belum cukup, Hiji menyuruhnya mencoba sekaleng Pepsi. Tiba-tiba, tulang-tulang Gio mulai tumbuh kembali. Hiji sangat takjub melihat beberapa sentimeter tulang baru mulai bermunculan dengan cepat. Dia penasaran dan bertanya, butuh berapa hari untuk bisa pulih sepenuhnya? Gio pun menjawab, kalau sebenarnya butuh waktu beberapa tahun. Membuat Hiji terkejut. Tapi itu kalau dia cuma mengandalkan makanan biasa saja sebagai sumber nutrisi utamanya. Sebenarnya ada cara lain agar pulih jauh lebih cepat, tapi dia menyembunyikannya karena sangat mengerikan. Jika dia mengisap darah dalam jumlah banyak, kemampuan penyembuhannya akan meningkat pesat, sangat drastis. Alih-alih menceritakan kebenaran itu, dia berbohong bahwa cara cepat ini cuma bisa dilakukan di laboratorium terkontrol. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dengan lanjut makan. Kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Ayo kita mulai. Gadis kepo ini pengen tahu soal lab dan nanya apa mereka beneran nyembuhin cowok itu di sana. Ternyata benar. Mereka mengobatinya, tapi cuma biar dia tetap hidup untuk eksperimen kejam mereka. Parahnya, mereka masih aktif memburunya. Karena itulah dia harus terus melarikan diri. Si gadis akhirnya paham kenapa cowok itu kabur diam-diam tanpa pamit. Dia hanya tidak ingin gadis itu terseret masalah dengan orang-orang berbahaya. Tapi dasar polos, dia malah menyarankan sesuatu. Dia mengusulkan untuk lapor polisi. Berpikir itu bisa menyelamatkannya. Tapi si cowok langsung menamparnya dengan kenyataan pahit. Kalau dia datang ke kantor polisi mirip mayat hidup begitu, mereka pasti langsung menganggapnya monster jahat, lalu menembaknya di tempat. Tapi Hai tetap optimis dan mengungkapkan kalau kakak perempuannya ternyata adalah seorang polisi. Hebatnya lagi, kakaknya juga merupakan seorang mutan jantung. Tentu saja kabar mengejutkan ini membuat protagonis kita sangat terkejut. Meskipun kaget, dia masih sangat ragu untuk meminta bantuan orang luar. Tapi gadis itu terus meyakinkan agar dia percaya. Dia menjamin kalau kakaknya adalah orang yang sangat baik. Sebelum pulang, mereka berdua memanjakan anjing-anjing kecil itu dengan kasih sayang. Mereka memberikan banyak pelukan lalu berpamitan. Sambil berjalan bersama, Gio mulai merenungi situasi suram yang sedang dihadapinya. 3 tahun dia melarikan diri, dan baru kali ini ada seseorang yang tulus menawarkan bantuan hangat kepadanya. Rasanya benar-benar tidak nyata sampai dia ragu apakah bisa merasakan hidup normal yang damai tanpa terus-menerus lari bersembunyi. Sekarang perhatikan ini, ketakutan terburuknya jadi nyata saat sebuah mobil van meluncur cepat dan langsung menabraknya sampai terpental.
Seorang pria botak keluar dari mobil itu dan langsung menyergap si gadis dengan sangat kasar. Anak buahnya dengan cepat bergegas menangkap Gio. Begitu mereka berhasil menyudutkan si protagonis ke arah dinding aspal, bos besar yang mengatur semua ini akhirnya keluar dari mobil dengan senyuman yang sangat sombong. Karena akhirnya berhasil menangkap kelinci percobaan laboratoriumnya. Atas kekacauan itu, si bos bersumpah akan membalasnya dengan kejam. Saat mobil van melaju kencang, mereka mengikat Gio di bemper belakang dan menyeret tubuhnya di atas aspal keras. Meskipun kulitnya terkelupas parah akibat terseret, dia justru jauh lebih mencemaskan keselamatan gadis malang tersebut. Dia merasa bersalah karena telah menyeret si gadis ke dalam masalah ini. Jadi dia harus segera bertindak menyelamatkannya. Namun dia benar-benar tidak berdaya melawan musuh sekuat itu dengan kemampuan payah yang dimilikinya saat ini. Sambil keputusasaan menyelimuti dirinya, dia berdoa dalam hati, memohon agar ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Doanya terjawab oleh kedatangan kawanan anjing liar setianya yang mengejar mobil van tersebut dengan sangat panik. Potato dan yang lainnya mulai menggigit tali pengikat hingga akhirnya berhasil memutuskan tali tebal yang menyeret Gio. Mobil van itu langsung berhenti mendadak, lalu semua berandal turun untuk mengendalikan situasi aneh di depan mereka. Melihat kawanan anjing kecil yang mengepung, para bajingan itu sama sekali tidak merasa terancam sedikit pun. Sambil memegang senjata, mereka mulai memukul anjing-anjing malang itu dengan kejam hingga menyisakan genangan darah mengerikan. Melihat sahabat kecilnya berjuang mati demi dia memicu keputusasaan yang membakar dalam diri Gio untuk menolong. Namun dengan kondisi tubuh yang hancur sekarat, dia bahkan hampir tidak sanggup untuk merangkak maju sedikit pun. Kalian juga sadarkan, begitu darah segar itu menetes ke aspal, Gio tahu dia bisa manfaatin situasi gila ini. Jika dia berhasil menyerap darah segar itu, setidaknya dia bisa memulihkan diri dengan cepat. Sayangnya, waktu kian menipis. Potato akhirnya dipukul dengan sangat kejam hingga tidak berdaya di hadapan para bajingan tersebut. Melihat jasad sahabat kecilnya terbaring kaku bersama kawanan lainnya, ada sesuatu yang mendadak bangkit dalam diri Gio. Dia mengingat kembali 10 tahun menyiksa yang dihabiskannya di dalam laboratorium mengerikan itu, disiksa tanpa rasa kemanusiaan. Semua penderitaan itu adalah rutinitas harian yang kejam. Dan saat dia berhasil kabur dari neraka hidup itu pun, dunia luar sama sekali tidak memberikan kedamaian. Dia malah diperlakukan seperti monster pembawa wabah yang dijauhi semua orang. Semua orang menjauhinya, kecuali kawanan anjing liar setianya dan juga Hai yang berhati luar biasa tulus kepadanya. Demi teman-teman yang dicintainya dan impian hidup normal, tekad perubahannya untuk bertahan hidup mendadak berkobar hebat. Darah yang tercecer merespons kehendak kuatnya, mengalir deras secara magnetis menuju tubuhnya yang hancur lebur. Dengan pusaran darah yang mengelilinginya, cowok yang awalnya hanya onggokan tulang sekarat kini pulih sepenuhnya. Dia kembali terlihat seperti manusia normal seutuhnya lagi, persis seperti penampilannya yang dulu saat masih anak-anak. Kondisi fisiknya telah kembali ke puncak terbaiknya, tapi bayarannya sangat mahal karena dia kehilangan sahabat-sahabat kecilnya. Jangan lupakan para bajingan penyiksa, hewan itu yang sekarang berdiri terpaku menyaksikan keajaiban berdarah di depan mereka. Dan percaya deh, kalian bakal takjub lihat pria tangguh yang baru bangkit ini langsung menghadapi serangan membabi buta mereka. Kalian harus lihat, ini dia bahkan tidak berkedip saat meninju bajingan itu tanpa repot-repot menengok ke arahnya. Tidak hanya pukulannya mendarat telak, tapi kekuatan luar biasa di balik serangan itu begitu dahsyat hingga si anak buah terpental, melayang, dan menabrak dinding van dengan sangat keras. Gio meratapi temannya yang gugur lalu mendekap erat tubuh Potato ke pelukan hangatnya, berjanji lirih untuk membalas kematian mereka. Tatapan mautnya kini mengarah pada musuh tersisa dan memaksa para anak buah ini bicara tentang lokasi si gadis sebelum dia memakai metode siksaan paling mengerikan. Adegan langsung beralih ke sebuah gudang tua terbengkalai, tempat mobil-mobil tadi membawa tawanan terbaru mereka saat ini. Pria itu melepas karung di kepalanya dan menuntut penjelasan dengan sangat kasar. Tapi, tenang, perhatikan baik-baik, di sini belum sempat dia mencerna situasi, dia sudah gemetar ketakutan melihat belasan preman kejam di hadapannya.
mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Gudang itu penuh tumpukan mayat manusia korban pembantaian dan eksperimen mengerikan. Salah satu pria menjambak rambutnya sambil mengatai bocah ini sangat berisik. Lalu menyindir apakah dia punya banyak nyawa cadangan. Tapi untungnya, fokus utama mereka sekarang hanyalah mencari tahu tentang keberadaan si manusia tengkorak misterius itu saja. Pria itu menyalahkan Hiji karena membantu subjek uji coba yang kabur, lalu memperingatkannya agar tidak cari masalah. Jika tidak, dia bakal terkubur tanah. Lagi pula di gudang ini, nyawa orang mati tidak ada artinya sama sekali. Tiba-tiba, sang bos mendapat telepon dari anak buahnya, menuntut informasi tentang situasi target uji coba mereka saat ini. Bos itu akhirnya mendengar bagaimana seekor anjing rela mati hanya demi menyelamatkan sesosok tengkorak sekarat di sana. Dan bagaimana tengkorak itu secara ajaib bisa pulih kembali menjadi tubuh manusia yang sangat utuh. Sang bos pusing mendengar semua omong kosong ini dan kembali menuntut penjelasan jelas mengenai nasib anjing peliharaan tersebut di sana. Kalian juga sadar kan? Hiji perlahan mulai memahami situasi rumit ini. Saat kebenaran akhirnya terungkap jelas. Sang bos murka begitu tahu si tengkorak kabur. Langsung meneriaki anak buahnya yang sangat bodoh. Dia membanting ponselnya, mengancam akan menghabisi mereka jika gagal membawa pulang subjek uji coba berharga itu. Melampiaskan amarahnya pada Hiji, dia memaksa gadis itu untuk segera memberi jawaban jujur sekarang juga. Kemarahannya benar-benar meledak mirip koki galak yang melihat masakan mentah. Sambil dia terus mengoceh kasar, Hiji tidak paham apa yang dibahas. Mengira gadis ini pura-pura bodoh, sang bos pun memutuskan untuk bertindak nekat, mengeluarkan pisau dan mengancam akan menusuknya. Siswi sekolah yang ketakutan itu pun gemetar hebat sekarang. Menyadari kesalahan fatalnya karena berani bermain dengan maut, dia menangis, mengira ini adalah akhir dari seluruh perjalanan hidupnya. Tepat saat pria itu bersiap menyerang, salah satu anak buahnya terlempar masuk ke dalam gudang dan langsung mengejutkan semua orang. Fokus beralih pada satu orang tanpa senjata, hanya tangan kosong. Bos bingung melihat siapa pemuda asing ini. Sementara jagoan emo kita sibuk bergaya keren, meskipun rambutnya yang panjang tampaknya menghalangi seluruh pandangan matanya. Seorang anak buah mencoba menantangnya dan mengejeknya mirip pengemis jalanan. Tapi Gio tidak terima gayanya direndahkan sekasar itu. Dia langsung mencengkeram erat leher si bodoh itu, dan dengan tangan kosong dia bisa dengan mudah menghancurkan tenggorokannya sekarang. Gio kini sangat murka, mengingatkan mereka bahwa gara-gara mereka lah Potato dan anjing lainnya harus mati. Sisa preman lainnya langsung mencoba mengeroyok pemuda ini. Bahkan serangan pertama sempat mengenai tubuhnya, tapi serangan itu tidak berefek. Gio membalas dengan satu hantaman keras yang langsung meremukkan wajah lawan dalam sekejap. Musuh lain menyerang dari belakang, mencengkeram kerah baju Gio agar temannya bisa melayangkan sikutan keras ke arah wajahnya. Serangan itu memang sangat brutal, tapi tatapan matanya yang begitu dingin membuktikan siapa sesungguhnya yang memegang kendali penuh di sini. Dia langsung membanting musuhnya dengan kekuatan luar biasa, membuat preman lain hanya bisa terbelalak karena sangat terkejut. Gio menyebut mereka hama. Tahu mereka semua adalah suruhan fasilitas riset Hermes, nama yang membuat Hiji terkejut. Dia tersadar bahwa pemuda ini sebenarnya adalah sosok tengkorak konyol waktu itu. Sementara si bos menjambak rambutnya lagi. Dia terkejut karena baru paham alasan mereka gagal melacaknya selama ini adalah karena perbedaan kemampuan regenerasi tubuhnya yang unik. Namun setelah identitasnya kini terungkap jelas, Gio justru langsung dihujani peluru oleh bos kejam itu. Dia mencabut senjata apinya demi menghabisi bocah abadi ini, sembari memberi perintah kepada seluruh anak buahnya di sana untuk menembak membabi buta. Dan hey, sambil kalian menonton, jangan lupa klik tombol suka juga ya. Tembakan dilepaskan dari segala penjuru, merusak tubuh Gio bagaikan hujan badai api neraka. Tujuan mereka adalah menembaknya terus-menerus hingga batas regenerasinya habis, membuat tubuhnya benar-benar lumpuh total. Serangan badai tembakan tersebut tidak kunjung mereda. Gio menahan siksaan luar biasa dari setiap peluru tajam yang menembus kulitnya. Dia bisa merasakan. Siapkan mental kalian, kita bakal melihat penyiksaan sadis dengan daging robek, tulang hancur, dan paru-paru hancur.
Melihat dia disiksa sekejam itu membuat Hiji menangis histeris sambil memohon pada bajingan tak bermoral ini untuk segera berhenti. Sobat kita ambruk di tanah, benar-benar babak belur akibat tembakan bertubi-tubi dengan darah segar mengalir deras. Bahkan beberapa bagian tubuhnya hancur akibat peluru tersebut. Namun di tengah pendarahan hebat itu, Gio justru mengambil keputusan nekat. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan darah dari mayat-mayat di sekitarnya. Jantung mutannya mulai berdetak kencang kembali. Para anak buah bos langsung menyadari perubahan ini. Manipulasi darah milik Gio mengaktifkan teknik pembalik kutukan. Kemampuan ini menyembuhkan tubuhnya seketika karena dia punya regenerasi tanpa batas. Sang bos langsung menyuruh anak buahnya menembak lagi. Gio terkena tembakan telak di kepala berkali-kali sebelum dia sempat memulihkan kekuatannya secara maksimal. Meskipun dia merasakan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya terus pulih kembali setiap kali hancur berkeping-keping. Siklus rasa sakit tiada akhir. Tapi anehnya luka itu terasa makin mati rasa. Ini belum sebanding dengan 10 tahun siksaan. Penyiksaan kejam yang dia lalui di dalam laboratorium itu sangat gila, mulai dari dibakar hidup-hidup sampai digilas mesin hidrolik. Gio telah melewati berbagai eksperimen mengerikan yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar peluru kecil ini. Dia membalas lewat pukulan kanan yang sangat keras, langsung menghancurkan wajah musuh pertama. Peluru kini tak lagi mempan padanya. Sekarang perhatikan baik-baik sebelum para kroco itu sempat bereaksi. Gio tiba-tiba sudah melesat tepat di depan wajah mereka. Dia membantai mereka tanpa ampun layaknya monster kelaparan. Setelah melempar satu orang ke tumpukan tong, dia langsung bergerak lagi. Dia menjatuhkan musuh lain lalu menerjang 3 orang sekaligus dengan kecepatan penuh saat mengingat wajah polos Potato. Kemarahannya meledak bagai John Wick demi membalas kematian anjing-anjing malang yang sudah dia anggap seperti anak sendiri. Sang bos yang ketakutan setengah mati langsung mengancam akan menembak Hedi jika Gio berani melangkah maju mendekatinya. Namun Gio bergerak sangat cepat dan mendaratkan pukulan telak tepat di mulutnya hingga membuat gigi sang bos rontok. Hantaman keras itu melempar tubuh si pemimpin ke kontainer hingga babak belur meski dia masih bernapas tipis. Bos itu mulai memohon ampun dengan sisa tenaganya, tapi permainan telah berakhir karena Gio tidak akan memberi ampun. Dia menghancurkan wajah bajingan itu ke tanah secara brutal dengan pukulan beruntun yang terus-menerus tanpa memberi napas. Pertarungan berubah jadi banjir darah saat puluhan tinju maut mendarat sampai wajah pria itu tidak berbentuk lagi. Setelah amarahnya mereda, Gio akhirnya berhenti dengan tangan berlumuran darah segar di tengah keheningan gudang tersebut. Kalian juga pasti lega akhirnya pertarungan ini selesai. Gio mendekati Hedi yang gemetaran karena takut. Tapi dasar gadis berhati malaikat, dia malah mengkhawatirkan luka-luka parah Gio, membuat cowok tangguh itu langsung luluh dalam pelukannya sambil menangis haru karena dia selamat. Gio merasa sangat bersalah karena anjing-anjing itu mengorbankan nyawa demi melindunginya dari terkaman maut para bajingan tersebut. Dia sempat ketakutan setengah mati jika gadis itu tewas, jadi melihatnya tetap hidup adalah segalanya bagi Gio. Momen emosional ini ditutup dengan pelukan hangat Hedi yang justru berterima kasih karena Gio telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa saat setelah kekacauan itu mereda, polisi tiba untuk mengamankan lokasi kejadian dan menyelidiki mayat di gudang. Mereka menyimpulkan bahwa peristiwa berdarah ini hanyalah akibat dari konflik internal organisasi kriminal semata. Di saat polisi sibuk, Gio dan rekannya memantau dari jauh. Kakak perempuan Hedi melarang mereka ikut campur. Dia memperingatkan bahaya mutan di sekitar mereka dan berjanji akan menyelesaikan masalah rumit ini sendirian tanpa bantuan. Sekarang fokus utama mereka adalah segera pergi menjauh, meski sang gadis masih sangat terpukul atas kejadian mengerikan ini. Mereka membawa pulang semua jasad anjing yang setia mendampingi mereka demi memberikan penghormatan terakhir yang layak. Gadis sekolah itu terus menyalahkan dirinya sendiri atas kematian tragis kawan-kawan berbulunya yang sangat berharga. Dia merasa bersalah karena hanya bisa memberi makan tanpa sanggup melindungi mereka saat bahaya besar datang mengancam. Padahal kebaikan kecil itu sangat berarti bagi mereka hingga rela mengorbankan nyawa. Namun Gio langsung menolak pemikiran tersebut. Gio menggigit jarinya sendiri seraya menegaskan bahwa dialah yang bersalah karena telah mengambil darah mereka sebelumnya.
Hedi menatapnya dengan bingung saat Gio menjelaskan rencana gilanya untuk menyerap kembali darah miliknya dari jasad anjing. Dia ingin mencoba menyalurkan darah mutannya yang istimewa untuk menghidupkan kembali rekan-rekan berbulu mereka yang telah mati. Namun luka di jarinya justru menutup terlalu cepat sehingga darahnya terisap kembali sebelum sempat dibagikan ke jasad tersebut. Kecewa karena gagal, dia menggigit jarinya lagi dengan sangat keras hingga darah segar mengalir keluar lebih banyak. Hedi tidak sanggup melihatnya menyiksa diri sendiri seperti itu dan memohon agar dia segera menghentikan aksi nekatnya. Dan disinilah kita melihat keputusasaan terbesarnya cowok malang ini benar-benar hancur menyadari para anjing setia itu telah pergi. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana anjing-anjing ini justru sangat menyayangi Gio padahal dia mengira mereka membencinya. Mempercayai manusia biasa, tapi sangat menyayangi subjek eksperimen mengerikan ini. Tentu saja, cowok kita sama sekali tidak tahu. Hiji menjelaskan bahwa anjing-anjing ini dulunya disiksa sehingga kehilangan kepercayaan pada manusia. Sungguh kenyataan yang sangat menyedihkan. Rasanya ada yang sedang mengiris bawang di sini. Gio tidak tahu mereka pernah disiksa dan menganggap mereka ramah. Namun Hiji menasihatinya bahwa menyakiti diri sendiri hanya akan membuat anak anjing yang malang itu menjadi semakin sedih. Hiji bahkan bangga karena mereka sangat mempercayai Gio, membuktikan mereka merasa akrab dengan kondisi yang dialami oleh Gio. Dengan sedih, Gio akhirnya menerima takdirnya. Namun tiba-tiba, seekor anak anjing yang sangat lucu berjalan mendekati mereka berdua. Ternyata itu anak si Kentang. Ya ampun, makhluk bulu ini sangat menggemaskan. Bola bulu kecil itu langsung mendekat. Dia menatap Gio dengan penasaran sambil menggoyangkan ekornya. Bukannya takut atau membenci Gio seperti yang dia duga, anak anjing ini justru menjilati tangannya dengan penuh kasih sayang. Makhluk kecil yang lucu ini bahkan akhirnya tertidur lelap tepat di samping Gio. Itu membuktikan mereka menyukainya. Saat si kecil tertidur, Hiji mulai merasa bingung. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Tidak mungkin mereka meninggalkan anak anjing yang baru lahir ini sendirian. Hiji sempat berpikir untuk membawanya pulang, tapi situasi Gio masih berbahaya karena dia sedang diburu oleh organisasi kejam. Hiji segera pergi untuk menelepon kakak perempuannya. Dia menjelaskan semua situasi rumit yang sedang mereka hadapi saat ini. Tentang apa yang mereka lakukan, Gio masih bingung, tapi yuk kita ikuti kemana tujuan mereka berikutnya. Di sana, Gio sangat takjub melihat ruangan yang begitu mewah dan luas. Dia merasa canggung dan ragu melangkah. Dengan sopan dia bertanya apakah boleh masuk. Hiji mengingatkannya bahwa Gio adalah sosok baik yang telah melindunginya. Jadi dialah yang berutang budi. Apalagi, kakak perempuannya juga sangat ingin bertemu dengan mutan jantung ini. Kakaknya sedang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan fasilitas Hermes. Saat pertama kali Gio melihat ke arah cermin, dia berteriak kaget melihat bayangannya sendiri. Dia tidak percaya wajahnya menjadi sangat tampan dan badannya normal. Selama ini dia mengira tubuhnya tidak akan pernah bisa sembuh total. Sejak dia masih kecil, wajahnya tidak pernah beregenerasi. Di laboratorium pun proses regenerasinya sangat lambat. Bahkan setiap kali lukanya sembuh, dia langsung dijadikan bahan eksperimen lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan aslinya yang utuh tanpa luka-luka mengerikan di seluruh tubuhnya. Wajah aslinya. Kalian pasti setuju kalau kisah hidup Gio ini benar-benar tragis. Tapi ada satu hal yang mengganjal Hiji. Dia penasaran harus memanggilnya apa sekarang. Karena wajah Gio yang sudah pulih tidak terlihat tua lagi seperti dulu. Mencoba menebak umurnya sendiri, Gio lupa waktu. Dia masuk ke laboratorium sejak berumur 7 tahun dan menjalani tes tahunan sebanyak 7 kali. Ditambah kegagalan selama 3 musim penuh berarti umurnya saat ini baru sekitar 17 tahun. Hal itu membuat Hiji langsung menyemburkan minumannya. Dia terkejut karena ternyata umur Gio sama persis dengannya selama ini. Apalagi Gio diam saja saat Hiji memperlakukannya seperti orang tua. Gio tersipu malu dan berkata dia hanya senang diperhatikan. Melihat sisi imutnya itu, Hiji merasa dia sangat menggemaskan dan memintanya berbicara dengan bahasa santai saja. Waktunya makan malam, dia menyuruh Gio mandi. Segera setelah itu, anak anjing dan Gio mulai melahap makanan mereka. Makanannya terasa sangat lezat meski sederhana.
Hiji mengaku dia tidak pandai memasak tapi senang melihat Gio sangat menikmatinya. Gio sangat bahagia bisa memakan hidangan lezat setelah bertahun-tahun tersiksa. Sementara itu, Hiji meminta maaf atas nama kakaknya yang tidak bisa pulang karena pekerjaan. Makan malam mewah mereka pun selesai dengan semua piring yang bersih total. Hiji memintanya tidur di sofa malam ini. Gio tidak merasa tersinggung dan malah lebih memilih tidur di lantai. Namun, Hiji menyuruhnya memakai selimut dan tidur dengan nyaman. Gadis itu kemudian pergi ke kamarnya untuk mengerjakan tugas sekolah, jadi Gio harus tidur duluan. Lampu rumah pun dimatikan, meninggalkan Gio sendirian menatap bayangannya di layar televisi modern. Dia melihat banyak sekali bunga di dalam rumah ini, sangat berbeda dengan suasana laboratorium yang dingin dan menyeramkan. Belum lagi sofa yang dia duduki terasa sangat empuk. Tiba-tiba anak anjing peliharaan mereka memuntahkan makanannya. Dengan panik, Gio langsung menolong makhluk kecil itu. Setelah muntah, anak anjing tersebut bersendawa dengan santainya. Lalu lanjut makan lagi, membuat Gio kebingungan. Ternyata itu cuma kepanikan sesaat karena ulah si bulat berbulu ini. Gio merasa lega karena tidak ada masalah serius. Lalu dia memutuskan tidur di sofa yang sangat empuk itu. Kebahagiaannya semakin lengkap karena anak anjing kecil itu juga ikut tertidur pulas di samping dirinya malam ini. Di saat seperti ini, Gio mulai bingung memikirkan nama untuk si kecil. Karena dia anak dari si kentang, dia menamainya Fritter sambil melihat si kecil terlelap. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Yuk kita tonton perjuangan cowok yang akhirnya ngerasain tidur nyenyak setelah mendapat kasih sayang hangat. Karakter ini agak mirip Denji gergaji mesin ya. Tapi meskipun sekarang dia udah dapetin semua kenyamanan itu, Gio sadar betul kenyataan pahit kalau semua hal indah ini bisa direnggut darinya kapan saja. Dia teringat memori mengerikan di lab dulu saat para subjek eksperimen kabur ketakutan sementara pasukan militer bersiap membantai mereka. Ledakan keras tiba-tiba bikin mereka terpental dan tertimbun reruntuhan bangunan. Mereka terjebak tanpa bisa kabur lagi. Saat itulah, komandan kejam di sana ngeluarin penyembur api raksasa dan mulai membakar mereka tanpa ampun. Tiba-tiba seorang gadis membangkitkan kekuatan esnya demi melindungi semuanya, sambil berteriak menyadarkan Gio yang terpaku. Detik itu juga, seorang bocah dengan eksperimen sel kayu mengaktifkan kekuatannya untuk membebaskan si karakter utama kita. Gadis itu langsung menarik tangan Gio dan menuntunnya lari ke arah pintu keluar hingga mereka berhasil lolos dari lab maut itu. Tapi perjuangan itu sia-sia karena akhirnya mereka terpisah. Sekarang, di saat Gio menikmati kasur yang empuk, teman-temannya masih dalam bahaya. Makanya Gio nggak mau masa lalu kelam itu terulang dan merusak kedamaian barunya ini. Siapapun yang berani mengancam kedamaiannya bakal langsung dihabisi tanpa pernah peduli siapa mereka sebenarnya. Nah, perhatikan baik-baik. Hari berikutnya, cowok kita ini mendadak lari panik demi nyelamatin anjingnya yang hilang entah kemana. Padahal kemarin sok keren dan dingin, tapi pas peliharaannya hilang, dia langsung berubah jadi cowok cengeng. Mari kita mundur beberapa menit sebelumnya. Si gadis mau berangkat sekolah dan minta Gio menjaga rumah sampai kakaknya pulang nanti. Dia berpamitan. Sementara Gio penasaran seperti apa rasanya sekolah. Tiba-tiba, si anjing kecil mulai mencakar pintu dengan panik. Mereka bingung apakah si guguk sedang sakit atau cuma bosan. Akhirnya jagoan kita punya ide brilian untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi temannya merasa itu terlalu berisiko. Padahal Gio santai saja dengan wajah barunya dan merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Karena alasannya masuk akal, si gadis pun setuju, tapi mengingatkan Gio untuk tetap memakai tali pengikat anjing demi keamanan. Dia bahkan membagikan kata sandi pintu rumah agar mudah masuk kembali. Beberapa saat kemudian, jagoan kita mulai kerepotan di luar. Dia berjuang keras menjinakkan si anjing nakal yang terus berontak karena merasa risih dipasangi tali leher. Si guguk tampak kesal sampai membuat Gio berpikir apa talinya terlalu kencang. Pikiran Gio malah melayang ke masa lalunya yang mengerikan saat dia disiksa di atas kursi listrik. Disetrum tanpa henti sampai kulitnya melepuh. Tapi ini jalan terbaik biar si anjing kecil tidak lepas dan menggigit kaki orang sembarangan di jalanan. Kalian juga pasti kaget pas dia lagi melamun, tiba-tiba si anjing kecil sudah hilang tanpa jejak.
Kenyataan pahit menghantam karena si guguk cerdik itu berhasil melepas tali dan kabur. Kejadian ini membawa kita kembali ke momen sekarang. Saat cowok ini berlari sekencang mungkin sambil menangis histeris. Dia menyusuri setiap sudut jalan kota, mencari ke tempat sampah bahkan ke gorong-gorong bawah tanah. Tetap saja, Gio tidak bisa menemukan peliharaannya itu. Dia bingung harus mencari kemana lagi. Pikirannya mulai kacau membayangkan hal buruk terjadi pada si guguk kecil. Bisa saja dia tertabrak kendaraan atau terjebak situasi mengerikan lainnya. Reaksi panik Gio sangat wajar mengingat dia baru saja berjanji untuk menjaganya tapi malah menghilangkannya keesokan hari. Namun di tengah keputusasaan itu, dia menyadari sesuatu. Dia tanpa sadar sampai di gerbang sekolah dan tepat di depannya, si anjing sedang asyik menjilati bulunya sendiri. Dengan cepat, Gio menyadari kalau si anjing melacak aroma tubuh si gadis untuk menemuinya ke sini. Saat mereka berdua bertemu, guru olahraga sekolah melihat anak asing berlari sangat cepat. Gio tidak peduli dan langsung menyelinap masuk ke area sekolah, tepat di dekat lapangan sepak bola yang ramai. Dia bersembunyi di balik pohon sambil memperhatikan kehidupan sekolah yang seru. Dia bahkan mendengar obrolan sekelompok siswa tentang mutan jantung yang kabarnya sedang viral di berbagai berita saat ini. Pemerintah menawarkan hadiah 1 miliar won bagi siapa saja yang berhasil menangkap mutan itu hidup-hidup. Melihat para siswa hanya peduli uang dan menganggap mutan sebagai monster membuat Gio paham cara pandang orang-orang biasa di luar sana. Dia sadar kalau berada di sini sangat berbahaya, lalu bergegas mencari si guguk dan menemukannya di area belakang. Di sana, sekelompok siswi centil sedang sibuk merekam video tari untuk diunggah ke media sosial mereka. Tiba-tiba, bintang utama kita yang sangat lucu berjalan santai mendekati mereka dan langsung merebut seluruh perhatian para gadis itu. Mereka langsung gemas dan sibuk berfoto bersama si guguk, sampai mendadak bayangan muram Gio muncul di dalam kamera dan membuat mereka teriak ketakutan. Para gadis menganggap Gio aneh dan menuduhnya sebagai penguntit mesum, sementara Gio sendiri kebingungan harus berbuat apa. Dia meminta maaf dengan wajah memerah yang malah membuat para siswi itu merasa gemas. Mereka mengira dia murid baru, tapi dia malah minta maaf karena mengganggu rekaman mereka. Seru kan perjalanan kita hari ini? Kalian harus lihat ini, para cewek ini malah ngajak dia gabung tapi ditolak mentah-mentah, bahkan yang paling hits minta Instagramnya. Ini pertama kalinya Minjong ngejar cowok duluan, makanya kaget banget. Padahal cewek satu ini punya pengikut sampai 100.000 orang, jadi dia itu selebgram asli. Minjong sebenarnya cuma mau manfaatin ketampanan cowok ini buat naikin interaksi di media sosialnya. Dia pikir pesonanya nggak akan pernah bisa ditolak siapapun. Tapi sayangnya Gio menolak mentah-mentah dan bilang kalau dia sama sekali nggak tertarik, langsung menghancurkan harga diri cewek itu seketika. Gio minta maaf sambil nunduk pasrah di depan gengnya. Sementara mereka masih syok karena penolakan itu, cewek sombong ini rasanya mau meledak. Tapi si Gio malah santai saja berjalan pergi, membawa anjingnya tanpa memedulikan ocehan mereka demi keamanan Fritter. Tiba-tiba saja, seorang berandalan berambut merah datang mendekat menanyakan dari mana asal cowok baru ini. Theo rupanya naksir berat sama Minjong, dan teman-temannya menuduh cowok pemalu ini cuma cari perhatian. Mereka pikir dia sengaja pakai anjingnya buat modus. Theo langsung emosi karena tidak terima ada orang lain yang mendekati mangsanya. Theo langsung merebut bola basket, lalu melemparnya sekuat tenaga demi memberi pelajaran. Bolanya melesat sangat kencang dan langsung mengarah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, bolanya melesat cepat ke arah Gio yang cuma melirik santai tanpa geser sedikit pun. Alhasil, bola itu menghantam wajahnya dengan sangat keras hingga terpental jauh. Para cewek langsung panik dan melihat ke arahnya. Mereka melihat hidung Gio mulai bercucuran darah. Dengan muka tanpa dosa, Theo pura-pura minta maaf dan menganggap itu cuma kecelakaan, padahal Minjong langsung memarahinya karena hampir terkena lemparan itu. Tapi yang membuat Gio benar-benar murka bukanlah luka di wajahnya, melainkan kenyataan kalau anak anjingnya hampir saja terluka, dan peliharaannya itu sekarang terlihat sangat marah seperti siap menerkam mangsa. Theo malah tertawa meremehkan Gio, tapi dia langsung sadar kalau cewek yang dia taksir sedang memperhatikannya saat ini. Dia pun langsung mengubah sikapnya dan sok peduli dengan kondisi luka di wajah Gio sekarang.
Gio memutuskan untuk memaafkannya kali ini saja dan memberikan peringatan keras karena sudah mengancam keselamatan hewan peliharaannya. Karena Theo sudah meminta maaf, Gio pun pergi begitu saja. Masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan damai begitu saja. Tapi Theo yang sombong ini tampaknya masih sangat kesal dan belum puas. Di sisi lain, Gio merasa lega karena anjing kesayangannya tidak terluka. Lewat kejadian hari ini, dia akhirnya bisa tahu seperti apa suasana sekolah. Kesan pertamanya tentang tempat ini adalah lingkungannya yang terasa sangat seru. Dan dia berharap bisa segera mendaftar untuk mencari teman baru. Tiba-tiba, Theo kembali datang, menghalangi jalan Gio, dan berpura-pura ingin meminta maaf secara tulus. Sebagai penebus kesalahan, berandalan itu bahkan menawarkan untuk membelikannya roti hangat, tawaran yang terasa cukup aneh bagi Gio yang mulai membayangkan berbagai jenis makanan manis. Kalian pasti mikir hal yang sama, si polos Gio girang banget sampai setuju saja. Apalagi Theo janji mau traktir peliharaannya juga. Namun begitu mereka berbelok ke tempat sepi, bajingan ini langsung menjebak Gio. Sekarang dia berhasil menyudutkan cowok polos ini bersama sekumpulan anak buahnya yang langsung menertawakan kepolosannya. Ada sekitar belasan orang di sana, dan tampaknya rencana mereka adalah menghajar Gio habis-habisan. Theo tertawa bersama teman-temannya sambil mengejek Gio sebagai anak lemah yang bodoh. Theo langsung menatap Gio dengan tajam, bertanya kenapa dia terus bersikap polos dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Jagoan kita yang polos benar-benar bingung dan langsung bertanya apa sebenarnya maksud perkataan Theo barusan. Dia menegaskan bahwa dia sama sekali tidak sedang bersandiwara karena dia memang tidak tahu kesalahannya apa. Di saat itulah Theo akhirnya langsung mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia menuntut penjelasan kenapa Gio berani mendekati gebetannya Minjong. Suaranya terdengar semakin meninggi saat dia melangkah mendekat untuk mengancam Gio, sembari berkata dengan nada sangat meremehkan. Katanya, Gio terlihat seperti anak manja yang bakal langsung menangis ketakutan setelah terkena satu pukulan keras saja. Theo terus melontarkan berbagai ancaman mengerikan tanpa henti, sementara Gio hanya bisa berdiri diam mendengarkan semua omong kosong itu. Theo bersumpah akan menghajarnya sampai babak belur, tapi Gio tetap sangat tenang tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sementara itu, sisa gengnya mulai berlaga seperti preman pasar, mengelilingi mereka sambil menertawakan situasi tersebut. Mereka menyuruh Theo agar tidak terlalu serius menghadapi anak baru yang terlihat sangat kurus ini. Karena sekali tendangan saja bisa membuatnya masuk rumah sakit. Mereka bahkan mulai mengejek anjing peliharaan jagoan kita. Bercanda kalau membawa hewan ke sekolah adalah trik kuno untuk menarik perhatian para cewek yang menurut mereka sangat aneh dan memalukan. Namun, semua itu tidak membuat Theo tenang. Kemarahannya justru semakin memuncak. Dia terus mencaci maki jagoan kita dengan berbagai tuduhan konyol. Gio akhirnya mulai menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Hingga dia menepuk jidatnya sendiri karena tidak percaya sudah mengira Theo berniat baik. Dia sempat berpikir bahwa ajakan berandalan itu tulus. Padahal ini semua hanyalah jebakan konyol untuk memancing perkelahian. Dan percayalah, kalian dan saya pasti tahu, Gio jauh lebih dewasa dibanding Theo, si berandalan sok jagoan yang cuma cari ribut. Gio menolak terprovokasi. Sambil berusaha tetap tenang, dia berkata jika kehadirannya memang membuat Theo merasa terganggu. Kalian dan aku pasti tahu, Gio mending pergi saja, dia tidak siap meladeni drama baku hantam konyol si Taigu. Tapi saat Gio hendak melangkah pergi, salah satu perundung itu tiba-tiba menghadang jalannya dengan tatapan yang sangat meremehkan. Dia mengejek Gio karena berani pergi begitu saja seolah-olah tidak terjadi hal buruk apapun di sana. Namun kali ini suara Gio terdengar sangat tegas. Dia menyuruh anak itu menyingkir karena dia menakuti anak anjing kesayangannya. Bahkan Fritter kecil pun terlihat marah. Kesal karena ditantang, si perundung mengangkat tangannya dan mencoba menampar wajah Gio. Dia menyebut Fritter sebagai anjing kampung sama seperti Gio, hanya karena anak anjing malang itu berani menggonggong ke arahnya. Tapi sebelum tangan itu sempat menyentuh wajahnya, pahlawan kita bergerak lebih cepat. Detik berikutnya, pukulannya mendarat telak ke muka lawan.
Pukulan itu mementalkannya ke belakang seperti bola bisbol yang terpukul jauh. Dia pun jatuh tersungkur di tanah dengan sangat keras. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa melongo kaget. Mereka merasa bingung dan tersinggung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mengapa jagoan mereka bisa terkapar di lantai sambil mengerang kesakitan? Lalu, kesadaran itu tiba-tiba menghantam pikiran mereka semua secara bersamaan. Anak krempeng ini berani memukul teman mereka sampai melayang. Nah, perhatikan baik-baik karena amarah mereka langsung meledak sekarang. Tapi mereka tidak tahu kalau Gio bukanlah tipe yang haus darah, melainkan orang yang tidak akan pernah berhenti membela diri. Sesuatu yang dahsyat bangkit dari dalam dirinya, dan dalam hitungan detik, dia langsung bergerak dengan kecepatan yang luar biasa hebat. Dia melayangkan pukulan demi pukulan membuat para perundung itu berjatuhan di gang. Hebatnya, Fritter tetap aman di dalam dekapannya. Anak anjing itu tetap terlindungi dan sangat tenang. Akhirnya Gio berdiri tepat di depan Teu yang ketakutan setengah mati. Tepat saat tangannya hampir menghantam wajah Teu, dia mengalihkan pukulannya di detik terakhir dan menghantam tembok di sebelahnya dengan keras. Benturan itu membuat tembok tersebut retak parah. Gio menurunkan kepalan tangannya dan berkata dengan tenang kalau dia sudah menyuruh mereka berhenti. Karena mereka sudah membuat anjingnya ketakutan. Melihat tembok yang retak itu sudah lebih dari cukup untuk membuat para perundung pucat pasi. Mereka langsung berbalik arah dan lari terbirit-birit. Bahkan Taigu yang tadinya sangat sombong dan pemarah kini hanya bisa berdiri membisu. Jika tembok saja bisa retak parah seperti itu, maka jika pukulan Gio mendarat di wajahnya, kepalanya pasti sudah hancur lebur. Dia akhirnya sadar bahwa dia telah mencari gara-gara dengan orang yang salah. Air mata dan ingus mulai mengalir di wajahnya. Dia tiba-tiba membungkuk di depan Gio sambil meminta maaf berulang kali. Karena panik, dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan sesuatu kepada Gio. Dia memperlihatkan foto anak anjing miliknya sendiri dan menegaskan kalau dia tidak akan menyakiti hewan karena dia juga seorang penyayang anjing. Dia terus menggeser galeri fotonya demi membuktikan keimutan anjingnya itu agar bisa mendapatkan belas kasihan dan ampunan dari pahlawan kita. Kalian pikir pahlawan kita bakal marah? Dengan polosnya, dia malah melihat foto-foto itu dan menganggap si anjing memang sangat lucu. Karena Teu juga memelihara anjing, mungkin dia bukan orang yang sepenuhnya jahat. Gio tidak berkata apa-apa, tapi dia menyadari hal lain. Dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan dari yang dia rencanakan, dan sekarang perutnya tiba-tiba saja terasa sangat lapar sekali. Dia belum makan apapun hari ini, dan rasa lapar itu mulai mengganggunya. Teu yang bingung mengira Gio sedang pura-pura memaafkannya. Dia pikir Gio hanya ingin mendapatkan makanan gratis. Sementara itu, Kiji sedang duduk tenang di dalam kelasnya untuk belajar mandiri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa teman barunya sedang membuat kehebohan besar di luar sana. Tepatnya di area halaman sekolah. Tapi saat ini, itu bukan urusannya. Di kantin, Teu dengan terburu-buru mengantar pahlawan kita masuk dan membelikannya tumpukan makanan ringan. Begitu Gio melihat makanan tersebut, air liurnya langsung menetes. Bahkan, si kecil Fritter juga ikut bersemangat melihat begitu banyak camilan lezat. Teu hanya bisa memperhatikan saat pahlawan kita dan Fritter melahap semua makanan itu dengan rakus. Mengira kalau Gio benar-benar gila. Dia sangat kuat tapi bertingkah seperti pecundang sejati. Teu bergumam pelan bahwa pantas saja dia sangat membenci orang seperti Gio ini. Baru saja tadi Gio menerbangkan orang hanya dengan satu pukulan ringan. Teu bertanya-tanya apakah pahlawan kita ini seorang petinju profesional. Namun meskipun benar begitu, meretakkan tembok beton seperti itu tetap terasa mustahil. Dia belum pernah melihat hal gila semacam ini sebelumnya. Merasa butuh bantuan tambahan, dia mengambil ponselnya dan menelpon kakaknya, Yang Chil, seorang gangster berumur 20 tahun yang sedang berjudi. Teu meminta tolong dan menjelaskan bahwa dia sedang dalam masalah besar karena baru saja dihajar oleh seorang pria tidak dikenal. Yang Chil sebenarnya malas membantu Teu menghajar orang asing, tapi Teu meyakinkannya bahwa Gio sangat kuat dan memohon agar dibantu kali ini. Anggota geng lainnya bertanya siapa yang sedang dia bicarakan, dan Yang Chil mulai mengejek Teu meskipun mereka akhirnya setuju untuk membantu. Yang Chil berkata,
Dia akan datang nanti dan menyuruh Teo untuk membawa pahlawan kita ke hadapan mereka agar bisa segera diselesaikan. Teo menutup telepon sambil tersenyum licik, berpikir bahwa riwayat Gio akan segera berakhir. Namun tiba-tiba pahlawan kita berjalan mendekat ke arahnya. Gio menawarkan sebagian makanannya karena dia merasa kesepian jika makan sendirian. Teo langsung menolak dan berkata dia membeli itu semua untuk Gio. Dia bahkan menawarkan untuk membelikan lebih banyak makanan lagi. Gio kemudian membagikan sisa camilan tersebut kepada Fritter dengan sangat gembira. Dan percayalah, kalian pasti penasaran bagaimana si pecundang ini bisa sekuat itu saat kita melihat tangannya di cuplikan berikutnya. Kalian sadar nggak, cowok ini baru tangannya yang cedera abis mukul tembok tiba-tiba sembuh total. Dia mulai ingat video internet tentang mutan jantung unik yang jumlahnya nggak sampai 0,001% populasi. Tapi kekuatan mereka di dunia nyata beneran nggak main-main. Diam-diam, Teo mulai curiga. Teo langsung nanya apa Gio itu mutan jantung. Si Gio malah gelagapan sampai menyemburkan koin pas mau bohong. Aktingnya jelek banget, muka Teo langsung pucat karena dia nggak pernah ketemu mutan dan Gio kelihatan kayak orang biasa. Saking paniknya mikirin bahaya si Gio, Teo buru-buru telepon Yongchil lagi buat kasih tahu rahasia ini. Begitu tahu Gio itu mutan, Yongchil kaget setengah mati. Teo berbisik panik kalau situasi ini beneran bahaya. Dia minta ketemuan dibatalkan saja, tapi Yongchil nolak karena menurutnya ini justru kesempatan emas. Mereka bakal beresin si Gio. Teo kepaksa setuju, tapi tiba-tiba Gio motong obrolan karena makanannya sudah habis. Gio nyuruh Teo pulang saja. Tapi Teo cari alasan karena jam istirahat masih lama, mending mereka jalan-jalan. Bahkan ngajak bolos demi main ke arcade. Begitu lihat lampu mesin game yang meriah, mata Gio langsung berbinar. Teo sampai bingung sendiri. Ternyata ini pertama kalinya Gio ke arcade dan dengan malu dia ngaku nggak tahu tempat ginian. Semua hal bikin dia takyub. Mesin kapit boneka biasa saja sudah kelihatan kayak keajaiban dunia di matanya. Gio sadar ada boneka Labubu yang mirip punya hiji di tasnya. Teo makin heran, masa boneka sepopuler ini dia nggak tahu? Kalian pasti heran, hari gini kok ada yang nggak tahu Labubu? Tahu akhirnya bayarin koin biar Gio bisa nyoba main. Tapi Gio payah banget mainnya. Akhirnya Teo turun tangan dan berhasil dapetin bonekanya bikin Gio seneng bukan main. Sekarang dia punya boneka yang sama kayak hiji. Padahal ini cuma trik Teo biar Gio sibuk sebelum gengnya datang. Teo lalu ngajak masuk ke ruang karaoke dan nyuruh Gio pilih lagu. Tapi Gio ngaku kalau dia nggak bisa nyanyi. Teo terus maksa sampai akhirnya Gio mulai menyanyikan satu-satunya lagu anak-anak yang dia hafal dengan sangat penuh penghayatan. Teo beneran sok lihat cowok segede gaban malah nyanyi lagu balita. Sempat mikir apa sih Gio ini cuma akting. Gio bilang itu lagu peninggalan ibunya sebelum mereka berpisah pas umur 7 tahun. Sejak itu hidupnya nggak pernah normal. Dia sama sekali nggak tahu soal tren anak muda zaman sekarang karena masa lalunya yang begitu kelam. Mendengar kisah sedih ini, jujur kita pasti ikut ngerasa iba sama perjuangan hidup Gio selama ini. Teo ternyuh, lalu ngeluarin duit, bertekad mau ngajarin Gio caranya bersenang-senang layaknya remaja biasa pada umumnya. Mereka nyobain semua game, main drum, dansa, sampai balapan. Tapi, seperti dugaan, Gio payah di semua permainan. Pas keluar dari arcade, napas Teo sampai ngos-ngosan karena terlalu bersemangat nemenin si Gio main seharian. Teo ngaku nggak pernah sebahagia ini seumur hidupnya. Tiba-tiba dia lihat ada panggilan tak terjawab dari kakaknya. Dia baru sadar kalau keasyikan main sampai benar-benar lupa tugas penting dari kakaknya tadi. Melihat foto seru bareng Gio dan anjingnya, dia ngerasa bodoh banget malah akrab sama musuh. Tapi kepolosan Gio menyentuh hatinya. Teo akhirnya pergi ke gang sendirian tanpa membawa musuh bersamanya. Dia minta maaf ke Yongchil dan bohong kalau Gio bukan mutan, bikin para gangster emosi karena merasa ditipu. Teo tetap bertahan. Jauh di lubuk hatinya, dia melindunginya bukan cuma demi menyelamatkan anjing kesayangan saja. Dia ingat jawaban Gio kalau anjing itu satu-satunya keluarga yang dia punya. Sekarang bikin Teo makin merasa bersalah. Teo tahu rasanya punya peliharaan berharga. Dia sendiri rela mati demi anjingnya kalau ada yang berani macam-macam.
Ini bukan cuma soal hewan peliharaan, tapi tentang ketulusan hati Gio yang beneran bikin Theo luluh. Saat Theo melamun, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya hingga tersungkur. Tiba-tiba Yongchil mencengkeram kepalanya. Dia maksa nanya di mana mutan itu berada, dan tatapan matanya kali ini beneran terlihat sangat mengerikan. Yongchil ngamuk dikira bercanda, tapi di saat kritis begini, Theo cuma bisa mengingat kenangan indahnya bareng Gio. Kakaknya terus membentak, bilang semua anak buah sudah berkumpul dan pantang pulang sebelum berhasil menangkap si mutan. Dia ngancem Theo buat segera buka mulut kalau masih mau selamat dan gak mau dihajar habis-habisan. Theo tetap bersikeras kalau ini salah paham, ngejelasin kalau dia seharian bareng Gio dan gak nemuin keanehan. Kalau Gio mutan, pasti ada firasat aneh. Tapi nyatanya cowok itu cuma orang lemah yang payah main game. Dia payah banget di arcade dan gampang capek. Theo berusaha tersenyum ramah buat mencairkan ketegangan di gang itu. Tapi Yongchil beneran gak peduli. Dia malah meluk Theo sambil minta maaf karena udah kasar tadi. Sambil minta maaf, dia nanya apa Theo marah. Tapi percayalah, kalian bakal kaget lihat apa yang terjadi berikutnya. Kalian juga pasti bisa melihat kalau dia berbohong. Dan Yang langsung menuntut penjelasan kenapa dia tiba-tiba mengubah ceritanya. Yang melanjutkan bahwa mutan itu tidak seperti yang Theo bayangkan. Mereka memang tidak menyeramkan, tapi mereka jelas bukan manusia biasa. Sangat berbahaya dan bisa mengancam dunia. Theo, sebaiknya jujur saja sekarang agar mereka semua bisa pergi dari sana tanpa masalah. Yongchil bahkan berargumen jika Taegu mencemaskan mereka dan takut kalah dari mutan itu, maka dia tidak boleh bertindak gegabah. Tapi Theo tetap menolak seperti orang bodoh yang keras kepala. Sebelum dia sempat membela diri, Yongchil bilang imbalan $500 untuk menyerahkan mutan itu pada bos sudah sangat besar dan menggiurkan. Dia menjelaskan jika Taegu menyerahkannya, dia juga akan kecipratan bagian. Yang mengaku sudah menyiapkan perantara khusus untuk mutan jantung. Semuanya akan diurus dengan bersih tanpa jejak. Saat itulah Taegu menyadari bahwa ini adalah praktik perdagangan manusia. Belakangan ini para penculik memang mengincar mutan jantung di seluruh negeri. Dan rumornya adalah fasilitas penelitian pemerintah membelinya dengan harga mahal. Taegu mengira itu cuma gosip, tapi sekarang dia melihatnya sendiri. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi, jadi dia meminta maaf dan bersikeras kalau Gio cuma manusia biasa, yang menendangnya hingga terpental jauh. Dada Taegu terasa sesak dan sulit bernapas akibat hantaman keras barusan. Kalian harus bersiap karena adegan ini sangat brutal saat Yang menginjak kepalanya berkali-kali hingga kaki Taegu menegang kaku. Rasa sakit luar biasa itu membawa ingatannya kembali ke masa lalu. Dulu, Taegu juga pernah dihajar habis-habisan seperti ini. Sampai sebuah teriakan lantang menyuruh mereka berhenti. Itu adalah Yongchil dan teman-temannya yang saat itu belum menjadi gangster. Mereka menyelamatkan Taegu agar tidak mati dipukuli. Taegu yang masih kecil merasa senang sekaligus sangat terhina. Yongchil menghiburnya dan berkata bahwa karena mereka satu sasana, dia akan selalu melindungi Taegu dari para perundung itu. Dulu Yongchil terlihat sangat setia kawan dan keren meskipun bukan petarung hebat. Taegu ingin menjadi sepertinya, tapi sekarang mantan mentor. Dan teman-temannya sendiri malah memukulinya tanpa ampun hingga babak belur. Yongchil tetap bersikeras, menuduh Taegu sedang berbohong di depan mereka. Kesetiaan Taegu memang terlihat keren, tapi dia telah menaruhnya pada orang yang salah. Harusnya kesetiaan itu untuknya. Dia memperingatkan jika Taegu berniat menjual mutan itu ke perantara lain demi keuntungan pribadi, ia paling hanya dapat $200 atau $300, tapi nyawanya akan terancam. Dia lalu menyuruh anak buahnya mengambil rantai. Setelah melilitkannya ke tangan, dia ingin mengajari Taegu cara hidup gangster sejati. Kali ini Taegu tidak tinggal diam. Dia membalas bahwa mereka semua sama sekali tidak keren. Yongchil langsung terkejut mendengarnya. Bahkan Taegu sendiri bingung kenapa dia memprovokasinya. Yongchil yang marah bersiap memukulnya sementara Taegu terus meminta maaf karena salah bicara. Kalian pasti sudah menunggu momen ini. Pahlawan kita tiba-tiba datang menahan pukulan maut dari rantai besi yang sangat berbahaya itu. Semua orang terkejut dan bingung bagaimana bisa bocah asing ini berani menghentikan bos mereka. Bahkan Taegu terpaku heran bagaimana Gio bisa menemukan tempat ini. Gio lalu berlutut di dekatnya.
Dia berkata sengaja datang mencari Taigu karena dia pergi terlalu lama. Taigu langsung menyuruhnya segera melarikan diri. Taigu mengaku dialah yang memanggil mereka untuk memukulinya, bahkan membocorkan rahasia bahwa Gio adalah seorang mutan jantung. Gio bingung dan bertanya alasannya. Taigu menjawab dia kesal karena sebelumnya dipukul Gio dan ingin membalas dendam. Dia pun meminta maaf, tapi pahlawan kita tidak peduli soal itu. Dan malah heran kenapa Taigu membiarkan dirinya dipukuli. Tiba-tiba seseorang mengayunkan pemukul bisbol ke arah Gio hingga membuatnya marah besar. Detik berikutnya, para preman mulai mengeroyoknya dengan tongkat pemukul secara brutal, sementara anjingnya terus menggonggong dan Taigu berusaha melindungi Gio. Yongkok sambil bertanya bagaimana dia bisa mengganggu mereka. Namun sedetik kemudian, Taigu menyerap semua darah itu dan memukul preman itu hingga terpental. Semua orang melihat Gio bangkit dari reruntuhan dan Yang Gale menyuruh seluruh anak buahnya menyerang. Pahlawan kita tanpa ampun menghajar wajah, dada, kaki hingga selangkangan mereka, bahkan menerima beberapa pukulan lalu membalas 10.000 kali lebih kuat. Semua orang kebingungan, heran bagaimana dia bisa sekuat itu, melihat cara bertarungnya yang gila. Yongchil akhirnya turun tangan sendiri dan berlari untuk menusuknya sembari mengejeknya karena jantungnya tertusuk. Dia berbisik sambil menusuknya berkali-kali berharap Gio mati, tapi Gio menahan belati itu dengan tangannya. Melihat pahlawan kita masih berdiri tegak, Yongchil mulai ketakutan dan berpikir jantung macam apa yang bisa tetap utuh setelah ditusuk berkali-kali. Pahlawan kita tahu jawabannya, tapi dia merasa tidak perlu membongkar rahasia itu. Dia lalu menusuk kaki Yongchil hingga kesakitan. Sementara itu, para preman kabur karena tahu mereka bukan tandingan seorang mutan. Tapi Gio tidak berniat melepaskan mereka. Sekarang karena mereka sudah tahu rahasianya, tidak ada yang boleh kabur. Dan di akhir pertarungan seru ini, Taigu yang terluka parah merangkak mendekatinya sambil berkata akan memanggil ambulans. Kalian harus lihat adegan ini, ambulans tiba, tapi Gio bersikap biasa saja sementara Taigu terus meminta maaf karena merasa bersalah. Dia memukul wajahnya sendiri berkali-kali, mengutuk kebodohannya yang tega, menumbalkan temannya sendiri hanya demi terlihat keren di mata orang lain. Taigu mengaku kalau dulu dia selalu bergaul dengan geng itu dan mengira lingkaran pertemanan seperti itulah yang paling hebat. Nah, coba kalian bayangkan, penyesalannya sekarang dia baru tersadar kalau semua orang itu sebenarnya sangat berbahaya bagi dirinya. Di tengah tangisannya, tiba-tiba Gio menyodorkan selembar kain untuk menyeka darah yang terus mengalir dari hidung temannya itu. Meskipun kain itu ternyata alas kencing anjing, Taigu tidak peduli dan tetap memakainya sambil meratapi keputusasaannya yang mendalam. Dia merasa tidak pantas disebut teman, namun pahlawan kita justru tersenyum tulus mendengar pengakuan jujur dari sahabatnya itu. Bagi Gio, semua itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata hangatnya langsung menyentuh hati Taigu yang spontan langsung memeluknya erat. Dan dari sini kita tahu siapa sosok pahlawan sejati yang sebenarnya paling keren.